Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devon di channel Devon Usuke. Nah, kita akan melanjutkan HTML dasar kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari di bagian kedua tentang atribut pada HTML. Nah, pada seri atau pada video kali ini kita akan belajar mengenai heading dan beberapa hal lainnya mengenai HTML. Nah, teman-teman, kita bisa lanjutkan. Oke, kita langsung saja. Teman-teman bisa buka Visual Studio Code. Kita langsung klik saja. Nah, teman-teman bisa lihat akan langsung terbuka kode kita dari video sebelumnya ya. Kita coba Ctrl B. Nah, karena kita sudah memulai bagian atau video baru, kita bisa new file. Kita tulis bagian 3, yaitu heading.html. Kita enter. Nah, kita tutup saja bagian 2 ini. Jangan lupa Ctrl B. Nah, kita langsung saja buat struktur dasarnya ya. Kita tanda seru dan tab. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang heading yang mungkin dari video awal tentang Hello World kita juga sudah menggunakan tag tersebut. Tag heading ialah sebuah tag yang digunakan untuk memberikan judul pada halaman HTML kita. Tag heading sendiri itu memiliki tag H1 hingga H6. Jadi kita bisa tulis enter H2 tab. Nah, di sini saya sudah buat sebuah contoh heading dari heading 1 hingga heading 6. Teman-teman bisa save, terus kita buka di browser. Kita kecilkan dulu, kita buka folder kita. Nah, di bagian 3 ini kita klik kanan, open with Google Chrome. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada heading 1 hingga heading 6. Nah, dan yang kita sudah gunakan dari video awal adalah heading 1 ya. Nah, semakin kecil angkanya maka headingnya akan semakin kecil. Nah, heading ini sebenarnya sangatlah penting karena pada nantinya jika teman-teman membuat sebuah halaman HTML dan akan di-upload dan menjadi sebuah website, akan sangat penting bagi search engine. Nah, kenapa bisa? Karena seperti search engine Google, Yahoo, dan lainnya, mereka menggunakan heading ini. Ini ya teman-teman, heading 1 sampai 6 untuk mengurutkan struktur konten yang ada pada website. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari di Google sebuah kata kunci atau apapun, nah, pertama kali Google akan mencocokkan hasil pencarian atau kata kunci pencarian dengan heading yang berada di HTML suatu halaman. Nah, jadi ini penting sekali ya. Nah, dan search engine juga akan mengurutkan seberapa penting sebuah judul itu melalui angkanya. Jadi mulai dari yang terpenting H1 hingga H6 yang paling rendah. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman rasa headingnya kurang besar, kita bisa kembali ke kode editor kita. Nah, pada sama seperti video sebelumnya, kita bisa juga gunakan atribut style. Teman-teman bisa tulis style, kita enter. Kita gunakan font size. Di situ sudah muncul di bawah. Kita tinggal panah bawah. Ini atas bawah. Kita pilih font size, kita enter.
atau teman-teman bisa ketik saja ya. Saran saya kalau yang masih pemula kita tulis manual saja biar teman-teman dapat terbiasa. Kita buat sini font size-nya menjadi 30 pixel. Nah, saya ingin mengubahnya jadi 90 pixel. Jadi besar teksnya nanti sebesar 90 pixel. Px ini adalah satuannya. Kita coba save. Kita kembali ke browser dan kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ini jauh lebih besar ya. Nah, itu dia mengenai heading. Teman-teman juga bisa menggunakan sebuah garis bawah untuk menekan suatu bagian. Kita dapat menggunakan tag HR. Kita kembali ke browser ya. Nah, kita coba H1 ini di bawahnya kita taruh sebuah garis bawah. Itu HR, tinggal tap saja. Nah, teman-teman bisa lihat HR juga termasuk salah satu tag yang berdiri sendiri, jadi tidak ada penutup tagnya. Nah, di HR ini ada atribut yang mendefinisikan panjang dari garisnya. Teman-teman bisa spasi untuk menambah atribut. Kita tulis ini width-nya. Nah, kita langsung saja. Kita coba jadi 60 pixel. Nah, kita save. Kita kembali ke browser. Kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat dia berada di tengah. Teman-teman bisa juga ubah dia ke samping kiri sini. Dengan cara kita kembali ke code editor, kita buat atribut baru namanya alignment. Nah, align sendiri warnanya abu-abu ya. Nah, teman-teman bisa lihat, mungkin nggak terlalu kelihatan. Ini tulisannya align. Coba kita tes lagi align. Kita enter. Nah, teman-teman perhatikan saat kursornya saya taruh di atas align-nya. Nah, langsung ada penjelasannya. Digunakan teks align adalah aturan dalam halaman. Teman-teman bisa taruh left agar garisnya ke kiri. Terus kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, udah ke reverse ya sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat itu garisnya. Teman-teman bisa lihat garisnya kecil sekali ya. Teman-teman bisa panjangkan lagi ke si 160 pixel. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, ada kecil atau teman-teman bisa menggunakan satuan persen. Jadi teman-teman tidak usah taruh px tapi persen ya, 100%. Nah, teman-teman bisa bayangkan panjangnya itu 100%, yang artinya memenuhi halaman. Kita coba refresh, kita save ya dulu tadi. Nah, teman-teman bisa lihat dia akan full sehalaman. Kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, kita coba ini jadi 75%. Nah, 75. Kita save. Karena udah align left ya, jadi ke kiri ya. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, itu dia mengenai tag HR yang digunakan untuk membuat garis. Tag HR ini juga berfungsi untuk membuat break pada halaman HTML. Jadi kalau misalnya teman-teman punya penjelasan atau paragraf dan ingin membaginya dibuat beberapa bagian, teman-teman bisa pisahkan menggunakan tag HR ini. Kita kembali ke Visual Studio Code. Ada juga sedikit penjelasan tentang head ini. Nah, teman-teman berpikir kenapa dokumen initial scale UTF-8 ini tidak muncul di browser. Nah, karena yang di dalam tag head ini hanya berisi informasi yang akan diberikan ke browser. Jadi,
Isi dari tag head merupakan metadata dari suatu halaman HTML, dan metadata ini adalah hal yang berkaitan dengan dokumen HTML ini ya. Jadi jelas datanya ini tidak akan ditampilkan. Contoh ini 3 data ini. Meskipun tag title ini ditampilkannya ke sini ya, dokumen ini. Kita ubah saja ya. Heading. Kita save. Kembali ke browser, kita refresh. Nah, heading. Nah, teman-teman mungkin pernah berpikir, apakah kita bisa melihat kode HTML suatu website atau website lain ataupun website apapun itu, apakah kita bisa melihat kodenya? Nah, tentu saja bisa ya. Nah, kita coba contoh dulu halaman kita ini. Kita teman-teman bisa klik kanan, terus ke ini, lihat sumber halaman, atau kalau teman-teman punya bahasa Inggris, bisa view source-nya, kita klik aja. Nah, teman-teman bisa lihat ini persis seperti yang ada di Visual Studio Code kita. Nah, persis ya. Nah, ini tidak hanya berlaku di web kita saja. Web-web lain pun, Facebook, YouTube, kalau teman-teman klik kanan terus lihat sumber halaman, maka akan muncul. Nah, selain melihat source-nya juga, kita tutup. Teman-teman juga bisa melihat atribut dari website ini. Teman-teman coba klik kanan, terus inspect elemen atau inspeksi ini. Kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat akan muncul mengenai penjelasannya ya. Teman-teman bisa lihat kita menggunakan font size 90 pixel atau kita pakai ini. Nah, kita klik saja ini, terus kita lihat. Nah, langsung ada penjelasannya ya. Ini tag H1, colornya hitam, dia menggunakan font 90 pixel Times New Roman, kontrasnya 21. Nah, jadi juga teman-teman juga bisa melihat CSS-nya juga dari suatu halaman ya, halaman apapun itu ya. Meskipun website-website yang ada sudah memiliki keamanan, jadi tidak semua kode dapat kita lihat ya. Oke, saya rasa sekian dulu dari seri ketiga dari HTML dasar ini mengenai heading pada HTML. Oke, sekian saya Devon dari channel Devon Masuke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bye-bye.